يا غايب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك بنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala quluba ibadihi bidhikrihi mutmainnah wa alfihi aniyatan mardiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil alamin rahmatan wal ummah wala alihi minal azmasi nabiyya wa ashabihi nujumul ummati wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Mediasi udah gitu saja. Kajari udah dipindah. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para habaib, para kiai, para sakit, wabil khusus guru kita, penggagas utama Majelis Sidang Al-Busrah, Ad-Doktor Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Umarun MHI. Semoga beliau diberi panjang umur dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Yang kami muliakan guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari, pembina Majelis Sidang Al-Busrah. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Al-Busrah dari Sholihin Bangil Al-Karim Ibnu Karim Al-Habib Zainal Abidin Al-Khasni. Jamaah sahabat-sahabat Al-Busrah yang kami muliakan, ahlan wa sahlan bihudurikum. Dengan ucapan terima kasih atas kehadiran panjenengan, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Hadirin hadirat, marilah kita simak kajian guru kita pada putaran 143 pada tanggal 25 September ini, dengan kita mengambil topik melanggengkan zikrullah dalam segala tingkah laku. Kepada Ad-Doktor Al-Habib Sigap Hasan Umarun MHI kami hadirkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, khususnya pembina Majelis Sidang Al-Busrah Kiai Nurholis Mustari, ada Kiai Muhammad, Kiai Abdul Jalil, dan semua para Kiai, Kiai Mahmud, dan semua para habaib, saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya kalau kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
ini, pada pagi hari ini tepatnya, kita masih diberikan taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Ta'ala, sehingga kita semuanya masih berada di dalam ranah taufik, ranah ibadah, ranah taat oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita mensyukurinya, insya Allah akan langgeng nikmat tersebut untuk kita semuanya. Karena sekarang kita berada di dalam sebuah keadaan yang sangat mulia, yang sulit untuk kita atau didapatkan dan diraih oleh siapapun juga. Dan cukup sebagai bukti hadis Nabi kita Muhammad SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Yang artinya sesungguhnya para nabi, para rasul itu tidak meninggalkan harta waris berupa harta benda, tetapi mereka itu meninggalkan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka berarti dia itu telah mendapatkan anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sekarang ini adalah di antara hamba-hamba Allah yang mencari sesuatu yang paling besar, anugerah yang paling besar pada Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkannya, sehingga menjadi modal untuk kita menjalin kehidupan, sehingga kita termasuk yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tema yang kita sedang seminarkan ini adalah sebuah tema yang sangat baik, yang menjadi modal utama bagi manusia. Karena sebagaimana saya sampaikan selalu, bahwasanya setan itu musuh-musuh kita bukanlah makhluk Allah yang bodoh, tapi makhluk Allah yang sangat cerdas, cerdik, dan pintar. Dan cukup sebagai bukti akan hal itu bahwasanya iblis itu mempunyai pengalaman sebanyak sudah melewati atau menjerumuskan sebanyak 124.000 nabi berikut umatnya. Sudah pernah berinteraksi dengan nabi semuanya. Sementara kita ini adalah umat yang paling akhir, sehingga segala konsep dan metode yang digunakan untuk menjerumuskan umat-umat sebelumnya itu sudah matang sekali untuk umat sekarang ini, sehingga tinggal diterapkan kepada kita. Oleh karena itu, maka dengan kajian-kajian yang sekarang kita sedang sebarkan, ajarkan, maka insya Allah akan bisa menipis kemungkinan apa yang mereka bisa lakukan kepada kita untuk menjerumuskan kita semuanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya setan itu setiap waktu, setiap hari itu mereka itu bermusyawarah untuk melakukan diklat dan masukan-masukan bagaimana cara menjerumuskan manusia, baik manusia yang para pejabat, manusia yang para pengusaha, manusia yang sebagai istri, sebagai suami, semuanya bagaimana cara menjerumuskan mereka semua itu diajarkan kepada mereka. Sehingga diantara yang disampaikan oleh mereka kepada kroni-kroninya itu adalah ada sebuah firman Allah SWT dalam Al-Quran, di mana mereka itu berpesan kepada para setan untuk jangan sampai kaum muslim itu membacanya dan mengetahuinya. Karena inilah sebab utama mereka itu terjerumus ke dalam, terperosok ke dalam kesengsaraan, ke dalam dosa, ke dalam nista, dan mereka sulit untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala itu karena sebab ini pintunya. Apa itu? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang dikatakan oleh mereka, kalau sumpama mereka itu membacanya usahakan gak tahu artinya. Kalau mereka itu tahu artinya usahakan pada waktu dia membacanya tidak ngah, tidak berpikiran, dan tidak, sehingga tidak paham dengan artinya. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya, artinya janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Ketika seseorang itu sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun juga melupakan segala kesempatan yang harusnya kita raih dengan modal yang sama-sama Allah berikan kepada semua hambanya. Allah lupakan, sehingga apapun modal Allah berikan berupa harta tidak digunakan, berupa waktu tidak digunakan, berupa
kesehatan tidak digunakan, sampai kemudian setelah dia itu sudah terpuruk dan tidak mendapatkan itu semuanya, baru dia menyesal. Oleh karena itu maka kita lihat, apapun yang kita harapkan, dari mulai kesuksesan di dunia, begitu pula kesuksesan akhirat, kesehatan, kemakmuran, harta benda, kekayaan, kelanggengan, keharmonisan, keromantisan, semua yang kita inginkan dan kita harapkan, yang setiap waktu, setiap saat kita berdoa kepada Allah memintanya, semuanya itu memberikan siapa? Allah. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan dan telah menjamin dalam Al-Quran, kalau kalian lupa kepadaku, maka aku pun juga melupakan semua harapan dan semua kesempatan yang harusnya kalian raih, aku tidak akan berikan. Ini yang terjadi. Oleh karenanya maka yang bisa dilakukan oleh setan adalah satu, yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW adalah juga satu. Untuk menyeimbangi atau menyeimbangkan supaya setan itu tidak meluas dan tidak merajalela. Ini loh kiatnya setan dan ini loh kiatnya Nabi Muhammad. Tinggal kita itu mau bolos sama siapa gitu, mau termasuk grupnya siapa, mau bantu siapa. Kalau kita mau bantu Nabi Muhammad, gunakan yang satu ini. Tapi kalau kita lupa, maka kita akan terperosok karena mereka, para setan, telah menggunakan ini dengan segala macam kiat dan konsep serta metode yang mereka punya dan mereka bentangkan sekarang ini. Apa itu? Setan berusaha untuk kita tidak ingat kepada Allah. Itu konsepnya setan. Bagaimana caranya menjerumuskan manusia? Caranya adalah jadikan mereka itu lupa kepada Allah. Walaupun standarnya ingat pada Allah, bikin lupa semuanya. Sehingga standar kita itu mengingat Allah. Kalau kita itu melaksanakan yang standar saja, berarti Allah akan memberikan standar juga. Karena Allah Ta'ala tergantung pada kita. Kita berikan lebih, Allah berikan lebih. Kita melakukan standar, ya Allah akan berikan standar untuk kita. Standarnya kita itu mengingat Allah. Subuh kita ingat Allah, duhur kita ingat Allah, asar kita ingat Allah, maghrib kita ingat Allah, isya kita ingat Allah. Sekarang setan sudah berusaha bagaimana yang standar pun enggak dilaksanakan. Ini yang terjadi sekarang ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW untuk supaya umatnya itu kuat, umatnya itu tidak gampang mudah terperosok dan terjerumus ke dalam tipuan-tipuan setan itu, yang kalau seumpama kita ingin tahu bagaimana dendamnya, kusumatnya, permusuhannya kepada setiap manusia, kita ini sebagai anak-anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, karena saking dendamnya kepada Nabi Adam, maka Nabi Muhammad bersabda, kalau seumpama setan itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menyentuh kalian, maka niscaya kalian akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya. Tidak akan dibiarkan kita itu senang bersama keluarga, tidak bakal dibiarkan. Kita senang dengan harta benda, biarkan. Kita menggunakan waktu kita dalam keadaan tenang, pikiran kita nyaman, nggak bakal dibiarkan. Bagaimana caranya? Dijerumuskan kita ke dalam dosa. Kenapa? Dosa itu yang bikin kita itu sumpah, dosa itu yang bikin kita itu sedih, dosa itu yang bikin kita itu jadi penuh dengan problematika kehidupan dan sebagainya. Oleh karenanya cukup sebagai bukti bahwasanya zikir kepada Allah adalah amalan yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah SWT, adalah ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat tersebut berkata begini, ya Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak kepada saya. Tolong berikan aku satu amalan saja yang aku akan berpegang teguh dengannya, tapi aku berada di dalam puncak amal kebaikan seperti mereka yang telah melaksanakannya. Maka kata Nabi SAW, maka usahakan lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Nah, sehingga ini yang menjadi barometer kini, senang atau tidak, bahagia atau tidak, teraih harapan kita atau tidak, kembali kepada bagaimana kita mengingat kepada Allah. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum. Sebut namaku, ingat aku, maka niscaya kalian aku ingat. Ingatnya kita dengan Allah memberikan rahmat kepada kita. Tapi kalau kita lupa, berarti Allah tidak lupa untuk memberikannya. Oleh karena itu maka kita harus paham apa sih zikir itu.
Zikir itu adalah mengingat kepada Allah dengan perlakuan ataupun ucapan. Begitulah keadaan. Jadi kita bisa berzikir kepada Allah Ta'ala dengan ucapan. Itu yang paling banyak kita pahami, sehingga kita seakan-akan memahami yang namanya zikir itu ya dengan ucapan. Tapi zikir yang lainnya itu bukan termasuk zikir. Padahal zikir itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, bisa dengan keadaan. Seperti yang sekarang kita lakukan ini adalah zikir. Kenapa? Di majelis seperti saat ini kita ingat kepada Allah, itu namanya majelis zikir. Oleh karena disebutkan majelis taklim wa zikir. Begitu pula setiap kita itu berada di lingkungan orang soleh, itu berarti termasuk berzikir pada Allah. Nah, itu artinya zikir itu adalah mengingat kepada Allah. Bagaimana caranya kita ingat kepada Allah? Caranya adalah dengan kita itu mengetahui setiap waktu, setiap saat bahwasanya Allah SWT sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah, setiap hari Allah Ta'ala itu selalu berada di dalam urusannya. Setiap waktu, setiap saat. Siapa urusannya? Kita semua itu urusannya. Jadi yang menggerakkan kita sehingga kita berinteraksi, memberikan keadaan kepada kita, memberikan ujian kepada kita, itu adalah Allah semuanya. Kalau kita ingat, lalu kemudian kita langgengkan, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kehidupan kita dari mulai bangun sampai tidur, bahkan tidur pun dalam keadaan kita itu fi amanillah. Itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita itu taunya dan diajarkannya oleh Nabi SAW itu selalu berzikir dengan ucapan? Karena ucapan itu seperti dalam kehidupan kita. Kapan kita itu mengulang-ulang ucapannya, tambah kuat pikirannya kita. Kalau kita ingin menghafal suatu ibarat, bagaimana caranya? Ulang-ulang. Nanti kita ingat terus di sini. Nah, begitu pula zikir itu sebetulnya diajarkan Nabi SAW itu adalah supaya dia itu mengingatkan hati. Zikir itu hati, bukan di lisan saja. Kalau lisan tapi diiringi dengan hati, percuma. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, innallaha la yakbalu du'a min walbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa daripada hamba yang ghafil. Ngomong dia berdoa tapi hatinya kosong, dia berzikir tapi hatinya kosong, nggak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita itu selalu berzikir pada Allah, selalu ingat kepada Allah, setiap waktu, setiap saat ingat kepada Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali kita harus tahu. Kecuali kita harus tahu. Tahu itu namanya keyakinan. Keyakinan itu namanya keimanan. Nggak mungkin orang itu kemudian berkeyakinan tanpa pengetahuan, nggak mungkin. Sama seperti pagi hari ini, kalau ditanya sekarang ini pagi, siang, apa, sore, apa, malam, pasti jawabannya adalah pagi. Semuanya serentak kita akan mengatakan demikian. Bahkan kita berani bersumpah, demi Allah sekarang ini pagi. Kenapa? Karena mata kita bisa menyaksikan. Keadaan kita juga mengatakan hal itu. Sehingga Pak, berani kita itu bersumpah, berani kita mengatakan ini adalah pagi. Maka tahunya kita ini pagi karena pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang kemudian menjadikan kita yakin. Yakin itu namanya iman. Nah, kalau kita nggak tahu, bagaimana mungkin kita akan menjadi seorang yang ahli zikir? Oleh karena itu maka di sini senjatanya Nabi kita Muhammad supaya meredam, supaya setan itu tidak merajalela kepada kita. Tadi ingat konsepnya setan satu, bagaimana caranya kaum muslimin lupa, nggak dekat kepada ulama sehingga dia nggak tahu, sehingga kalau dia nggak tahu lupa, dia nggak tahu saja nggak, apalagi mau ingat, nggak bakal ingat ya. Konsepnya Nabi itu adalah Nabi SAW bersabda dan meminta kepada seluruh umatnya yang merasa umatnya, dan masing-masing di antara kita harus kita itu merealisasikannya sebagai bukti bahwa kita umatnya Nabi Muhammad dan sebagai tanda syukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang sangat istimewa, bahkan paling istimewanya umat-umat yang pernah ada. Apa itu? Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari itu, ajak semuanya, ayo hadir, ada majlis taklim Al-Bushra, ada majlis taklim fulan, kiai fulan, habib fulan, jelaskan kepada mereka semuanya. Yang penting kita ngajak. Sementara kalau semua orang itu mau melaksanakannya atau tidak, itu bukan urusan kita. Oleh karenanya dari saking cerdasnya, cerdiknya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada kita nasihati.
ajarkan, dakwahkan, tidak, tapi dia bilang balighu anni, sampaikan dariku. Hadis yang diucapkan oleh para ulama, Al-Quran yang dibaca oleh para ulama itu mempunyai rahasia yang sangat luar biasa. Di sini harapannya Nabi kepada umatnya itu masih bisa terlaksana untuk mengimbangi konsep yang digunakan oleh setan. Sedangkan setan menggunakan konsepnya itu dengan berbagai cara, dengan TikToknya, dengan Facebooknya, dengan segala macam medsos yang ada, internet dan sebagainya. Kita lupa jadinya setan. Tapi kalau cukup kalau kita sampaikan kepada mereka, ayo hadir, yang penting hadir. Bayangkan seharian penuh kita itu medsosan. Kemarin misalnya TikTokan, Facebookan dan sebagainya. Pagi hari ini kita datang, subhanallah, satu hari kemudian yang kemarin itu dihapuskan semua dosanya oleh Allah Ta'ala berkat satu hari. Siapa yang celaka, siapa yang beruntung? Kita yang beruntung. Siapa yang celaka? Setan. Kurang ajar tuh. Kenapa sia-sia? Sehingga dikatakan Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya iblis itu kemudian dia itu memukul-mukul kepalanya, mengambil tanah, kemudian menaburkannya di atas kepalanya melebihi daripada hari Arafah. Kenapa? Karena di hari Arafah itu hamba-hamba Allah SWT, umat manusia ini banyak yang diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga seakan-akan dia itu merasa satu tahun apa yang diusahakannya supaya dia itu tidak senang hidupnya, supaya dia itu celaka, supaya dia terjerumus dalam nista dan kehinaan, hilang semuanya itu karena mereka itu mendapatkan hari Arafah. Nah, kita bikin setiap hari seperti itu. Oleh karenanya, ayo kita dukung apa yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf, kemarin kita coba-coba kita membuat data karena kita mempunyai misi yang sangat besar, ya, mempunyai keinginan yang sangat besar. Mereka di luar sana yang tidak hadir, mereka adalah keluarga kita, saudara kita. Cukup sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dan mukmin yang lainnya saudara. Jadi bagaimana kita berharap untuk kita, alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir di majelis taklim semacam ini di pagi hari ini. Harap mereka juga seperti itu. Ternyata dari sekian banyak kaum muslimin yang ada di Bangil itu sebanyak berapa? 36.000 kan? 36.000. Tapi yang hadir sini cuma berapa? Lain lagi di Kabupaten Pasuruan, lain lagi di Indonesia semuanya. Nah, ini sesuatu yang sangat memiriskan hati. Kalau kita itu tidak merasa sedih dengan hal yang semacam ini, berarti kita kurang keimanannya. Kita harus pengen semuanya ikut majelis taklim, dimanapun majelis taklim, bukan majelis ini saja, majelisnya siapa saja, ayo diisi semuanya. Kita punya waktu 2 tahun sebelum pemilu nanti. Kalau kita ingin Indonesia kita menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang bermartabat dan berdaulat, nggak perlu kita ganti presidennya, nggak perlu kita ganti partainya, nggak perlu kita ganti anggota legislatif, pejabatnya. Yang perlu kita ganti adalah keadaan kita. Kalau kita sudah berubah, keadaan kita menjadi seperti yang disampaikan Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala pasti akan berubah semuanya. Dimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dan itu adalah sebuah kepastian, gak mungkin luput, gak mungkin salah, cuma tinggal kita mau tidak. Apa itu? Allah Ta'ala firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya mereka penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa, penduduk suatu kabupaten, mereka itu semuanya berzikir pada Allah, semuanya itu mengetahui, semuanya itu bertakwa kepada Allah, semuanya beriman pada Allah, maka niscaya Allah akan bukakan yang namanya pintu keberkahan langit, pintu keberkahan bumi, semuanya akan dibukakan Allah Ta'ala. Jadi yang menentukan itu bukan mereka yang duduk di atas sana. Di dalam hadis qudsi, Allah SWT telah berfirman yang berbunyi, idza asani man arafani sallattu alaihi man lam ya'rifni. Kalau sudah orang yang tahu padaku, siapa orang yang tahu padaku? Kita semua, kita tahu Allah adalah Tuhan kita, kita wajib beribadah kepada Allah, kemudian kita itu bermaksiat kepada Allah, maka aku akan berikan untuknya seorang wali, seorang pemimpin yang dia tidak mengenal kepadaku. Nah, jadi jangan salahkan mereka, tapi salahkan kita semuanya. Kalau kita merubah, kita harus merubah dari kita sendiri. Nggak perlu kita merubah yang di atas sana, karena apa yang di atas sana itu diprogram oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, supaya dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sudah merubah semuanya, maka berubah, baik itu skalanya kecil seperti rumah tangga, kita menjadi ahli zikir, kita menjadi orang-orang yang selalu hadir majelis taklim, maka insya Allah berubah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, harmonis, romantis, rumah tangganya seperti yang diinginkan oleh pasangan masing-masing. Nah, tapi kalau kita tidak melaksanakan itu, jangan berharap. Dari mana datangnya?
Karena semua permintaan kita, harapan kita semua datang daripada Allah. Bagaimana Allah Ta'ala akan memberikannya kalau semua kita tidak berusaha untuk mendapatkannya? Kalau kita itu sudah lupa kepada Allah Ta'ala. Sama seperti misalnya dan bawahan. Atasan itu memerintahkan kepada bawahannya begini, tapi nggak pernah dilaksanakan, bahkan melanggar terus. Kemudian setelah itu si bawahannya itu datang kepada atasannya dan dia berkata, atasanku tolong naikkan gajiku. Dikasih nggak? Tidak. Saya minta cuti misalnya, dikasih apa tidak? Tidak akan dikasih. Itulah percontohan. Jadi apa yang Allah akan berikan kepada kita, interaksi Allah Ta'ala kepada kita, itu disamakan, dimiripkan supaya mudah dipahami oleh hamba-hambanya seperti yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita itu termasuk yang melanggengkan zikir Allah? Yang pertama kita harus tahu manfaatnya zikir, tahu caranya berzikir, tahu bagaimana supaya melanggengkan zikir, tahu dengan zikir yang terbaik. Oleh karenanya, kalau kita ingin tahu apa zikir yang terbaik, zikir yang terbaik sepanjang masa itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah salawat itu akan mengangkat amal ibadah kita yang lainnya. Kalau zikir-zikir hanya belum tentu diterima. Kalau kita bacanya dengan riya nggak diterima. Kalau kita bacanya dengan karena sombong nggak diterima. Kalau kita itu membacanya bukan karena Allah, tidak akan diterima. Tapi kalau salawat Nabi diterima. Nah, itu oleh karenanya sebaik-baik zikir kata ulama salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu karena rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu kita lihat sebaik-baik tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebaik-baik salawat Ibrahimi yang kita baca ketika salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling afdalnya salawat. Paling afdalnya istighfar yang kita baca tadi pagi. Allahumma innaka anta rabbi wa ana abduka wa ana ala hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma stata'tu a'udzubika min syarri fa firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu paling afdalnya, dikatakan sayyidul istighfar. Jadi paling afdalnya istighfar. Kemudian paling afdalnya hamdalah, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau kita mau baca zikir, paling afdal zikir itu. Paling afdalnya zikir secara keseluruhan selain salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah seperti yang disampaikan Nabi SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli qaulu la ilaha illallah. Itu paling afdalnya. Jadi kalau semua masih ada waktu, kita setelah bersalawat ya baca la ilaha illallah, baca bertahmid dan sebagainya. Cuma masalahnya banyak di antara kita itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merintahkan banyak zikir, tapi di antara zikir-zikir itu ada yang sangat kita perlukan. Untuk apa? Menjaga rumah tangga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga supaya kita itu terbentengi daripada segala macam kejahatan. Zikir apa itu semacam itu? Zikir diajarkan Nabi Muhammad seperti kita baca tadi pagi itu sebelum majelis itu kan semua dari Rasulullah. Baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un adiyallah bisama wa samil alim. Untuk apa kita baca itu? Supaya kita terhindar daripada apapun yang kita tidak inginkan. Diajarkan Nabi Muhammad SAW, kita tidak mau. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dibaca 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali. Kata Muhammad, yang baca zikir itu maka dia itu selamat daripada segala macam yang Allah ciptakan yang membahayakan kita. Bahkan termasuk yang selamat untuk kita itu aman daripada yang namanya sengatan kalajengking. Begitu pula seperti Imam Ibn Hajar pernah suatu waktu dia disengat oleh kalajengking. Akhirnya apa? Begitu dia disengat oleh kalajengking, baru dia ingat, langsung dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku lupa membacanya tadi pagi sehingga sekarang aku disengatnya. Jadi kalau kita baca itu 3 kali pagi, 3 kali sore, sengatan apapun tidak akan sampai kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un adiyallah sama wa samil alim. Itu sudah pernah dibaca oleh sahabat Sayyidina Khalid bin Walid ketika datang seorang pemimpin daripada musuh-musuh Allah Ta'ala yang diperanginya. Dia bilang, kau berani minum ini racun. Ini racun yang paling hebat. Kalau memang kau meyakini bahwasanya Tuhanmu itu adalah benar, minumlah ini. Maka diambilnya, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un adiyallah sama wa samil alim. 3 kali dia baca, kemudian diminumnya, enggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba ya. Kalau kurang imannya jangan coba-coba. Ini dia termasuk yang kuat sudah keimanannya.
kuat keimannya, yakinnya itu kuat bahwasanya kalau baca ini nggak bakal seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dengan cara seperti inilah maka kita kemudian menjadi mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Yang penting adalah fazkuruni azkurukum, supaya aku termasuk yang diingat oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya, maka selalu ingat pada Allah Ta'ala. Jadi apa susahnya sih Bu, misalnya kita sambil masak kita baca zikir, sambil menyetir bapak-bapak kita baca zikir, sambil bekerja kita baca zikir. Apa susahnya? Nggak ada susahnya, cuma yang susah itu adalah setannya itu ada. Bayangkan kalau saya nyetir kadang-kadang saya sambil baca wirid saya, kita kalau habis sholat subuh itu kita baca wirid sampai 1 jam, sehingga selesai langsung kita sholat isya. Nah itu 1 jam itu sambil nyetir itu nggak terasa, nggak ngurangi. Kalau semua kita itu berzikir sambil menyetir misalnya, itu membahayakan. Tidak gitu. Nah, karena kita tetap fokus, tapi berzikir itu tidak menghalangi untuk kita itu fokus dalam pekerjaan kita, akan menjadi sebab insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Semoga kita semua termasuk yang melazimi zikir dan termasuk ahli zikir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sahabat Al-Busra yang kami muliakan, kita masuk dialog interaktif yang nanti akan dipandu oleh sahabat kami Bapak Dr. Anas Haji Wafik Hasim MPDI. Sebelumnya mohon berkenan Al-Fakir menyampaikan pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kehadiran pada acara Hall Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Minggu 28 Syawal 1444 Hijriah atau 25 September 2022 Masehi. Hari ini ba'da asar di Maqam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng Benda Mungal Bangil. Jadi mohon kehadiran seluruh jamaah untuk nanti hadir di Hall Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Keluarga besar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Sadiq bin Doha bin Syekh dan Remaja Masjid An-Nur Pendamungan Bangil. Untuk pertanyaan pertama, mohon berkenan kepada guru kita Yaizi Nurholis Mustari untuk menyampaikannya. Kemudian nanti lanjut pertanyaan akan dibantu oleh Bapak Dr. Haji Wafik Hasim MPDI. Kepada beliau kami hadirkan. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Habib saya tanya, penting sekali karena ini pernah Habib terangkan, yaitu kalau orang wafat itu kalau meninggal itu seperti rambut diambil dari adonan. Adonan. Tapi kalau orang jelek itu waktu diambil rohnya itu seperti 1000 pedang ini. Bagaimana caranya? Kita itu kepingin nanti khusus dengan bagaimana caranya kita itu bisa mati seperti rambut diambil dari dengan roti. Ini yang saya tanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang tanya kepada saya melalui HP itu, bagaimana caranya? Saya tanya dulu karena saya tidak ngerti sedikit ya. Bagaimana caranya? Misalnya kita itu dimati itu dalam seperti diambil rambutnya dari roti. Demikian. Tolong Insyaallah. Ya. Ya semoga masih panjang umur sehat walafiat semuanya, yang termasuk beliau karena beliau adalah panutan buat kita semuanya. Nah, jadi kata Nabi SAW, jadi semua pertanyaan kita yang di dalam unek-unek kita itu semua sudah dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Cuma kita itu tidak pandai mencermatinya atau tidak pandai menerapkannya. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, kalau yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu adalah orang soleh. Nah, berarti apa? Kalau kita ingin termasuk yang dicabut seperti rambut ketika diambil daripada adonan, jadilah orang soleh. Nah, cuma soleh itu siapa? Soleh itu kita lihat, ya definisi pada soleh itu di dalam tanya ke Mbah Google juga bisa, gitu ya. Nah, nanti di situ akan disebutkan soleh itu adalah seorang hamba yang melaksanakan semua hak hambanya dan semua hak Tuhannya, itu adalah orang soleh. Jadi kalau dia itu sholat 5 waktu, dia nggak berdosa kepada manusia, nggak berdosa pada Allah, itu orang soleh.
Kalau kita sudah menjadi orang seperti itu, maka insya Allah dipastikan dan dijamin meninggalnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi jawabannya, bagaimana caranya seperti itu meninggalnya mudah? Jadi orang soleh. Bahkan coba lihat ya, bayangkan seperti yang kemarin terjadi di kota Cilegon, di Banten sana, di mana ada 152 ya, jenazah yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, tapi subhanallah masih utuh semuanya badannya. Dari 300 sekian di dalam kubur yang dikubur di tempat itu, ternyata 152. Siapa mereka itu? Kebanyakan adalah para santri, karena itu adalah tempat pondok dulu. Subhanallah, coba lihat. Kenapa kok yang namanya cacing itu cacing tanah itu kok bisa membedakan mana yang harus dimakan, mana yang tidak bisa dimakan gitu. Biar kita paham bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini tergantung kepada perintah Allah. Allah yang merintahkan, jangan dimakan, yang ini makan, yang ini jangan dimakan, semuanya Allah. Jadi tidak ada satupun di muka bumi ini illa Allah Ta'ala itu akhizum binasiyatiha. Banyak orang tidak paham apa nasiyah. Nasiyah itu apa sih? Nasiyah itu ada di dalam otak kita, pas di bawah rongga tulang kita itu. Nanti disebutkan kalau kita ingin tahu nasiyah itu seperti apa. Nasiyatun kazibatun khoti'ah. Nah, sebutkan kan, la nasfa'am bin nasiyah. Nah, itu apa nasiyah itu? Nasiyah itu yang menjadikan orang itu sampai berbuat dosa, yang menjadikan orang itu terjerumus ke dalam hina, itu nasiyah. Kalau seumpama nasiyah itu dicabut, ditiadakan, maka niscaya orang itu nggak bisa punya pilihan. Makanya orang gila itu sudah nasiyahnya sudah nggak ada lagi. Nah, jadi nasiyah itu adalah sesuatu bagian daripada otak kita, di dalam pikiran kita, yang menentukan orang itu mau melaksanakan kebaikan ataupun keburukan. Itu nasiyah. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu, ketika manusia saja ya, nasiyahnya itu tergantung pada Allah. Oleh karenanya, jadi nggak usah kita itu memaksakan diri atau sampai kita itu kemudian merasa menyesal atau merasa sedih sampai berlebih-lebih. Kenapa? Karena nasiyah orang itu di tangan Allah. Dia bukan di tangan manusia. Tergantung kepada bagaimana perintahnya Allah di situ. Kalau Allah mau ngasih taufik, mudah saja. Kalau Allah nggak ngasih taufik, nggak bakal bisa. Jadi nggak bakal bisa. Itu karena apa? Nasiyahnya ada di tangan Allah. Nah, nasiyah itu di sini, di bawah ubun-ubun pas di ini, di bawahnya itu ada nasiyah, itu namanya. Jadi kalau kita ingin tahu nasiyah itu seperti apa, tulis di Google nasiyah pakai bahasa Arab, nanti akan tampak gambarnya itu. Jadi bagian daripada otak kita, itu yang menentukan malaikat, makhluk, manusia, binatang, semuanya itu seperti yang diinginkan Allah Ta'ala itu, karena di situ nasiyahnya itu yang digerakkan oleh Allah Ta'ala gitu. Oleh karena itu, maka kalau kita itu menasihati, kok nggak dilaksanakan, saya sudah bawa ke majelis, kok dia itu nggak mau juga, nggak bertobat juga, nasihahnya di tangan Allah. Oleh karenanya yang paling penting dalam dakwah itu, pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita menasihati dan sebelum kita mengajarkan, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga majelis ini selalu beriringan dengan taufik dan hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, yang 2 sesuai dengan tema, yang 1 di luar tema. Pertanyaan pertama, faktor apa yang menyebabkan seseorang yang berusaha berzikir namun masih diliputi kegalauan dan kecemasan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana tips atau cara zikrullah agar tidak terputus sesaat pun atau sepanjang masa? Bagaimana cara dan teknis serta dengan ilmu yang bagaimana? Yang terakhir, bagaimana hukumnya seorang istri yang membentak suami dan istri lebih mengutamakan keluarganya daripada suami? Syukran Habib. Ya. Jadi berzikir itu ya adalah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Barometer kebahagiaannya di dunia, barometer kebahagiaannya di alam barzahnya, barometer kebahagiaannya di alam akhirnya juga tergantung pada zikir. Semuanya kembali kepada zikir. Oleh karenanya ulama berkata begini, kalau kita ingin tahu setan itu ada, ya, coba kita berzikir pada Allah Ta'ala. Dan pastikan dari awal. Misalnya apa? Pulang dari sini, pastikan saya mau berzikir pada Allah 4 jam. Begitu kita duduk mulai langsung datang setan itu. Ada saja begini begitu dan sebagainya. Karena nggak ada biarkan.
kita itu berzikir pada Allah Ta'ala nggak bakal biarkan. Nah, oleh karena itu maka bagaimana caranya supaya kita itu langgeng untuk berzikir? Pertama, kita harus istiqomah. Jadi nggak ada orang itu kemudian melaksanakan kebaikan itu dari awalnya sudah enak terus, itu nggak ada di dunia. Kecuali kalau semua seorang nabi, kecuali kalau dia itu seorang rasul, karena dia maksum. Tapi kalau kita yang selalu didatangi oleh setan, maka nggak mungkin kita itu akan membiasakannya dan membacakannya, kemudian menerapkannya dan kemudian melanggengkannya istiqomah, kecuali setelah kita itu berusaha. Oleh karena itu maka pertama ya kita harus berusaha dulu. Jadi seperti habis subuh saya mau baca sholawat al-bushra, habis subuh saya mau baca zikir al-bushra, sampai wiridnya pun sudah berubah dari wiridul latif dari wirid al-bushra katanya. Padahal bukan wirid al-bushra, itu wirid daripada Allah Haddad yang dirangkum dari hadisnya Nabi SAW. Pokoknya habis sholat subuh baca wirid itu. Nanti kalau sudah berlalu seminggu tambah lagi baca yasin. Kalau sudah berlalu seminggu tambah lagi, terus bertahap seperti itu. Nah, baru kemudian supaya kita itu setiap waktu kita selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Setiap zikir yang kita baca itu kita harus tahu artinya, supaya kita paham. Ketika kita paham, kita tahu artinya, gampang untuk kita itu menerapkannya, mengimplementasikan dalam kehidupan itu mudah gitu. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada usaha, nggak ada upaya kecuali dari Allah SWT. Walaupun kita berusaha, walaupun kita berupaya, kita yakin kalau Allah berkehendak dikasih. Kalau enggak, Allah nggak berkehendak nggak dikasih. Nah, kemudian la ilaha illallah kullu yaumin huwa bisyan. Setiap saat Allah Ta'ala itu mengurusi kita. Setiap saat Allah Ta'ala itu mengurusi dunia. Setiap saat Allah Ta'ala itu ada urusannya. Kita ingat selalu seperti itu, maka kita ingat apa yang terjadi pada kita itu berarti Allah yang berkehendak. Nah, itu cukup, itu zikir namanya. Kita pulang ke rumah dari sini, istri lain. Allah ingat. Berarti apa? Kita yang disasar, kita mau diangkat derajatnya. Kita pulang ke rumah, istri mengatakan kita nggak bisa menanam nasi hari ini. Kenapa? Karena berasnya sudah habis. Allah, ingat Allah. Jadi setiap waktu, setiap saat kalau kita ingat Allah Ta'ala, nah itu artinya wazakirin Allah katsiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi mereka yang selalu ingat pada Allah, ingat itu nggak harus dengan lisan. Lisan itu awal, tahap awal. Jadi harusnya zikir itu bukan dengan lisan, tapi di sini mengingat itu bukan dengan mulut, mengingat itu di dalam hati. Cuma kenapa kita itu selalu diajarkan oleh Nabi SAW untuk berzikir dengan lisan? Karena itu tahap awal. Kalau sudah kita biasakan, maka dalam hati jadi ingat terus. Jadi sama seperti kalau anak-anak kecil dulu, kalau menghafal sesuatu ibarat, dia ingin supaya termasuk orang yang lulus ujiannya dihafal. Ketika dia itu berada di ujian kan dia nggak megang kitab, sehingga tinggal kita mengulang apa yang ada yang dalam pikiran kita setelah kita baca berkali-kali itu, kemudian kita terapkan. Sama seperti itu. Nah, jadi sebaik-baik zikir itu adalah hati. Tapi nggak mungkin seseorang itu bisa berzikir dengan hati langsung, kecuali diawali dengan lisan dulu. Kemudian akan naik tahapan kedua. Apa itu? Zikir, lisan, dan hati. Sehingga apa? Nanti naik ke tingkatan yang ketiga. Dan itu yang terbaik. Apa itu? Zikir dengan hati saja. Itu yang hebat. Nah, jadi kalau kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah kita bisa melakukannya. Yang kedua, iya. Jadi kan sebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, jadi zikir itu bisa menenangkan hati. Tapi kenapa kok bisa galau? Nah, ini ada beberapa hal. Ya. Jadi zikir itu kan bukan semuanya diterima. Kalau zikir diterima pasti bisa menenangkan hati. Kenapa zikir nggak diterima? Ambil satu contoh. Sayyidina Ibrahim bin Adham, ketika dia itu masuk ke Masjid Aqsa di Palestina, dia membaca zikir, berusaha untuk khusyuk tapi tidak dapat khusyuk. Dia tidak menikmatinya, dia tidak merasakan nikmat. Seperti saya punya kakek Habib Muhammad Jamalulail, dikatakan Jamalulail yang menghidupkan malam, memperbagus malam, karena beliau itu kalau sudah habis isya baca Quran sampai subuh. Nah itu beliau, sehingga nggak pernah tidur malam. Sehingga dari saking nikmatnya dia itu baca Quran, sampai kadang-kadang air liurnya itu keluar. Air liurnya itu sama muridnya itu diambil, ya, kemudian dirasakan, itu lebih manis daripada madu katanya. Jadi sampai dia merasakan seperti itu. Nah, kenapa kita itu baca tapi kita tidak merasakan nikmat dan sebagainya? Nah, itu ada beberapa hal. Di antaranya adalah zikir kita tidak diterima, seperti yang terjadi pada Ibrahim bin Adham ini. Ketika dia itu sedang berzikir, berusaha untuk mengkhusyukkan diri berzikir, tapi tidak mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan dalam hati. Tiba-tiba
dia tidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Malaikat itu ketika sedang dia berzikir di Masjidil Aqsa, malaikat itu berkata, kasihan dia orang itu, katanya. Dia itu mau dekatkan diri pada Allah, dia mau berzikir pada Allah, mau dapatkan kenyamanan daripada Allah dengan zikir tersebut, tapi dia itu terhalang daripada hal tersebut yang diinginkannya itu. Malaikat satu yang kenapa? Ya karena dia itu pernah makan satu buah kurma yang bukan halalnya dan bukan miliknya. Bangun dia dalam keadaan menangis, menyesal. Kemudian mengingat, kapan saya itu makan satu biji kurma yang tidak halal. Padahal dia itu berusaha untuk tidak makan kecuali dalam keadaan yang halal sudah. Akhirnya dia ingat seumur hidupnya, dia tak pernah. Maka kemudian dia pergi ke ibunya. Ketika dia bertanya pada ibunya, dia berkata, oh iya nak, mungkin nak, waktu saya hamil kamu dulu, saya masih ingat, saya pernah mau beli. Kemudian waktu saya beli itu, saya coba satu, tapi kemudian saya nggak jadi beli. Saya nggak jadi beli. Nah, berarti kan sudah ditawarkan sama, biasanya kan orang yang jual kurma itu, silahkan coba dulu. Kalau nggak jadi nggak apa-apa kan, halal kata yang kalau kita umroh itu kan biasanya halal diambil satu, jangan halal dia raup gitu. Kalau satu nggak apa-apa kita makan. Nah ini termasuk semacam itu, dimakan satu, kemudian nggak jadi dia beli. Mungkin orangnya nggak ridho, ya. Nah, sehingga apa? Menjadi barang-barang yang syubhat. Subhanallah. Akhirnya di mana bu belinya? Di sini, tempat ini, tempat yang dia pergi. Ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Ditanya ahli warisnya berapa orang? 5 orang. Dipergi satu persatu. Begitu selesai pergi ke 5 orang ini, meminta halalnya satu kurma yang pernah dimakan itu, dia kembali ke Masjid Baitul Aqsa, baru dia mendapatkan kenyamanan. Subhanallah, malamnya dia bermimpi malaikat itu lagi, dan yang mengatakan dia baru dapatkan. Kenapa? Sudah tidak ada lagi kaitan dengan manusia. Coba. Bagaimana kalau seumpama kita itu banyak kaitannya manusia, apalagi punya hutang, hati-hati. Yang punya hutang cepat disaur sebelum mati, ya. Nah, kenapa? Kalau kita mati pun dalam keadaan syahid, kalau kita itu termasuk yang punya hutang, maka semua kenikmatan yang Allah janjikan tidak akan diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita ingat kepada Allah Ta'ala, dan ingat kita kepada Allah Ta'ala, terima tanpa penghalang. Bagaimana caranya? Lepaskan semua hak yang terkaitan dengan manusia dan terkait dengan Allah, supaya kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah gimana hukumnya kalau istri itu membentaknya. Jadi ini salah satu termasuk yang tidak disampaikan kepada mereka, atau tidak sampai kepada mereka karena mereka tidak dekat kepada ulama gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dan firmannya itu datar ya, dan itu saya bawa di Istiqlal kemarin. Subhanallah, membludak yang hadir sampai 500 sampai 700 ribu, padahal kita laporannya antara 20 ribu sampai 30 ribu di dalam surat izin kita. Nah, ini menandakan karomah daripada saya punya abah. Nah, semoga kita mendapat barokah beliau insyaallah. Nah, saya sampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang datar, mudah, semua orang juga mengerti. Cuma itu sangat berarti. Kenapa? Menentukan sekali. Apa itu? Allah Ta'ala firman, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu. Enggak sama di dunia, enggak sama di akhirat. Enggak sama kesenangannya, enggak sama kebahagiaannya, enggak sama kesuksesannya, semuanya enggak sama. Nah, sehingga supaya kita itu sama, bagaimana? Supaya kita ini termasuk yang termasuk yang berhasil, termasuk sukses, termasuk bahagia, harus tahu kita. Nah, gitu. Nah, jadi banyak di antara istri-istri kita itu nggak paham, atau mereka itu paham tapi tidak difahamkan sama setannya, gitu. Bahwasanya kalau seumpama seorang istri itu kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi istri yang solihah, yang ciri-cirinya itu tidak pernah membentak, tidak pernah membantah, tidak pernah mengangkat suara di atas suara suaminya, tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya, mengutamakan suaminya melebihi daripada dirinya, apalagi keluarganya melebihi daripada dirinya, wajib. Nah, itu yang mewajibkan siapa? Yang merintahkan supaya istri solihah itu siapa? Dan untuk siapa? Ternyata yang merintahkan itu bukan mertua, bukan suami, bukan orang tuanya, tapi merintahkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Sebaik ibadahnya perempuan itu adalah bakti pada suami. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, kalau seumpama ya, seseorang itu baik ibadahnya, baik sholatnya, baik semuanya, tapi nggak baik pada suaminya, semuanya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ridhonya Allah, kalau ibu-ibu ingin dapatkan, maka carilah di dalam ridho suami. Bukan ridho orang tua, bukan lagi.
bukan dalam sholat, bukan lagi, bukan dalam baca Al-Quran, bukan lagi. Bahkan Nabi SAW cuma memberikan statement yang sangat memastikan dan menjadikan laki-laki itu menjadi iri kepada perempuan. Kenapa? Perempuan itu mau masuk surga yang paling tinggi itu cukup melaksanakan idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sholat 5 waktu saja, nggak usah lebih, nggak beli apa dia, nggak usah. Wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadannya. Kemudian wa hafidat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suami. Dakhalatil jannata ayyataha sya'at, dia akan masuk surga yang mana saja, walaupun dia banyak dosa, walaupun. Cukup ini saja, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, nggak berdosa dengan kemaluannya, lalu taat pada suaminya, cukup. Siapa yang masuk surga? Dia sendiri. Suaminya biarkan di neraka, mampus biar di neraka. Harusnya seperti itu. Jadi mudah sekali gitu loh. Nah, cuma nggak bakal dibiarkan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Sayyidatuna Asma binti Yazid, sahabat perempuan yang sangat luar biasa, yang tidak ada seorang wanita pun yang solihah kecuali dia mendapatkan pahalanya karena andilnya daripada beliau. Dia datang kepada Nabi SAW, sendirian dia datang. Ya Rasulullah, aku ini utusan daripada semua sahabat perempuan yang ada di kota Madinah. Kami ingin bertanya. Silahkan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kami itu kan cuma menjaga rumah suami, anak-anak suami, harta suami. Sementara suami kerja, sementara suami bisa berjihad fisabilillah, sementara suami bisa haji yang mabrur dan sebagainya. Kami capek di rumah. Apakah kami yang di rumah ini juga dapatkan bagian pahala yang didapatkan oleh suami ketika mereka itu berjuang fisabilillah, ketika mereka haji yang mabrur, ketika mereka itu sedekah? Apa kata Nabi Muhammad? Dia menoleh pada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, kamu dengar pertanyaan lebih bagus daripada pertanyaan wanita ini? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, menduganya saja tidak pernah. Apa kata Nabi Muhammad? Engkau bukan cuma delegasi daripada sahabatku di Madinah, tapi engkau delegasi daripada semua sahabat perempuan, umat perempuanku, sampai kepada mereka. Kalau mereka mendapatkan ridhonya suami, itu lebih baik daripada haji yang mabrur, lebih baik daripada jihad fisabilillah, lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya. Sayangnya Nabi SAW mengatakan wa qalilun minkunna man yaf'al, tapi sedikit di antara kalian yang bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena masih ada setan. Selama masih ada setan, nggak bakal dibiarkan. Ibu-ibu senang, nggak bakal dibiarkan. Ibu-ibu setiap malam mimpi Rasulullah, nggak bakal dibiarkan. Kalau ibu taat kepada suami, jangan pedulikan suami itu mau gimana jangan pergi. Loh Bib, kalau saya jadi soleh, Habib, sementara suami tidak soleh, tambah jadi. Jangan bilang begitu, itu setan yang mengatakan begitu. Kenapa? Allah SWT melalui lisan mulia Nabi SAW bersabda, innal birra la yabla wa dzabba laysa wa dayya la yamut fa'al masyita fakama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada dan siap mawas diri untuk membalasnya. Kalau kita sudah tahu 3 hal itu, kata Muhammad, lakukan apa saja. Tapi ingat, setiap perlakuan kita, perbuatan kita berarti hutang kepada Allah. Kalau kita menghutangi Allah dengan kebaikan, ibadah, taat kepada perintahnya, maka Allah menghutangi kita dan wajib membayarnya, melunasinya, karena Allah merintahkan kita untuk melunasi hutang-hutang daripada hambanya. Allah akan membayar kita dengan kebahagiaan, kemudahan, kesejahteraan. Bahkan rumah tangga, di dalam rumah itu yang paling penting satu, siapa? Istri. Bukan suaminya, bukan. Kalau istrinya solihah, suaminya ikut soleh, anaknya ikut soleh, insyaallah. Semoga yang ada di sini hadir semuanya menjadi istri yang solihah bagi suaminya, ibu-ibu yang solihah bagi anak-anaknya, dan kita semua mendapatkan keberkahannya daripada wanita yang solihah, sehingga kita semua termasuk umat yang begitu taat kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, dan nanti meninggal dunia dalam keadaan mudah diambil nyawanya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad ala hadiniya wa likulli niyatin solihah wa lamana wa salafuna solih. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina ila yaumil akhirah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa mu'allimina